Shalom, nama saya Amanda Tiku Padang, mahasiswa PJJ 2024 dan pada saat ini saya akan membawakan materi dengan topik aksiologi nilai kegunaan ilmu dalam mata kuliah filsafat ilmu lanjutan. Adapun pokok pembahasan yang saya akan bahas dalam materi ini, yang pertama, ontologi ilmu dan moral, yang kedua, tanggung jawab sosial ilmuwan, yang ketiga, nuklir dan pilihan moral, dan juga yang keempat, revolusi genetika. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana itu ontologi ilmu dan moral, di mana ontologi itu merupakan sebuah cabang filsafat yang mempelajari sifat, struktur, dan dasar keberadaan ilmu pengetahuan. Kemudian, ontologi ilmu berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita ketahui dan apa realitas yang ingin dijelaskan oleh ilmu. Dan dalam konteks ini, ilmu cenderung berupaya memahami dunia melalui pendekatan empiris, rasional, dan sistematis. Kemudian, peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu dan teknologi, sehingga berkat kemajuan ini, pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan lebih mudah dan cepat dalam berbagai bidang. Kemudian, di dewasa ini, ilmu bahkan sudah berada di ambang kemajuan dan mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri, sehingga ilmu bukan lagi menjadi sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun juga menciptakan tujuan hidup sendiri. Kemudian ontologi moral juga merupakan studi tentang sifat dasar moralitas, termasuk konsep-konsep seperti kebaikan, keadilan, kewajiban, dan nilai-nilai. Ontologi moral bertanya, apa dasar kebenaran nilai moral? Dan apakah nilai-nilai moral bersikap objektif, subjektif, atau bergantung pada konteks budaya dan individu? Masalah moral tak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran, sebab untuk menemukan kebenaran diperlukan keberanian moral. Kemudian, hubungan antara ontologi ilmu dan moral dapat mempengaruhi ilmuwan dalam mengembangkan pengetahuan, di mana ontologi ilmu menyediakan dasar untuk memahami realitas, sementara ontologi moral memberikan panduan tentang bagaimana ilmu tersebut digunakan, sehingga hubungan ini mendorong ilmuwan untuk mengembangkan pengetahuan yang tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga bertanggung jawab secara etis. Kemudian ada tanggung jawab sosial ilmu. Menurut Surya Sumantri, tanggung jawab sosial ilmuwan dipikul di bahunya, bukan saja karena dia adalah masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung. Namun lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Seorang ilmuwan memiliki sikap sosial yang konsisten dengan proses penelitian ilmuwan yang dilakukan. Dan pada hakikatnya, seorang ilmuwan adalah manusia biasa yang berpikir dengan teratur dan teliti. Seorang ilmuwan juga tidak akan menolak atau menerima sesuatu secara begitu saja tanpa suatu pemikiran yang cermat. Kemudian, seorang ilmuwan mempunyai implikasi etis dalam proses menemukan kebenaran. Apabila masyarakat berusaha untuk menegakkan kebenaran, maka seorang ilmuwan memiliki peran penting dan dia akan terpanggil oleh kewajiban sosialnya, bukan saja sebagai penganalisis materi terkait kebenaran tersebut, namun sebagai prototipe moral yang baik. Di dalam bidang etika, tanggung jawab sosial seorang ilmuwan bukan lagi memberikan informasi, namun memberikan contoh. Dia harus tampil di depan bagaimana caranya bersikap objektif, terbuka, menerima kritik, serta menerima pendapat orang lain. Juga dia harus bersifat kuku terhadap pendirian di mana ia anggap benar, serta berani mengakui kesalahan. Kemudian ada nuklir dan pilihan moral. Di dalam penggunaan nuklir seringkali timbul adanya perdebatan moral. Albert Einstein mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan pembuatan bom oleh Nazi, di mana ia yang telah merumuskan rumus yang merupakan rumus dasar dalam pembuatan atom, yaitu E sama dengan mc². Kemudian perdebatan moral muncul dalam penggunaan energi nuklir. Dan hal tersebut dialami oleh ilmuwan, di mana mereka tidak ingin penemuan mereka digunakan untuk sesuatu yang berbahaya. Menurut Surya Sumantri, seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan hasil penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun yang menggunakannya itu bangsanya sendiri. Kemudian ada juga revolusi genetika, di mana merupakan
babakan baru dalam sejarah keilmuan manusia, sebab sebelum ini tidak pernah menyentuh manusia sebagai objek penelaah ilmu sendiri. Revolusi genetika membawa dampak besar bagi kemajuan medis, tapi juga memunculkan dilema etis yang perlu dipertimbangkan dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dalam sisi positif, revolusi genetika memberikan pengobatan terhadap penyakit genetik, serta meningkatkan kesehatan manusia seperti daya tahan tubuh terhadap penyakit. Namun, revolusi genetika memiliki sisi negatif, seperti penyalahgunaan teknologi untuk modifikasi genetik demi tujuan non-medis, serta dampak jangka panjang yang tidak diketahui. Berdasarkan pemaparan materi tersebut, saya memberikan kesimpulan bahwa sebuah ilmu pengetahuan harus mempertimbangkan aspek moral dan tanggung jawab sosial dalam penerapannya. Dalam aksiologi, itu menekankan nilai dan manfaat ilmu, sementara ilmu moral menjadi panduan etis bagi ilmuwan. Teknologi nuklir dan revolusi genetika membawa manfaat sekaligus risiko, sehingga pilihan moral harus didasarkan pada pertimbangan etis yang matang. Dan dengan demikian, kemajuan ilmu harus selaras dengan nilai kemanusiaan demi kebaikan bersama. Baiklah, demikian pemaparan saya mengenai materi aksiologi ini, yang dimana membahas mengenai nilai kegunaan ilmu seperti ontologi ilmu dan moral, bagaimana tanggung jawab sosial dari seorang ilmuwan, bagaimana uh, nuklir dan bagaimana pilihan moralnya, serta bagaimana pandangan terhadap revolusi genetika. Baiklah, demikian pemaparan topik dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.